menunjukkan di sini bahwa memang ada salah kaprah ya, di dalam melihat masalah perumahan ini, terutama dalam masalah pertanahan. Jadi kita selalu memang dihembuskan pemikiran-pemikiran yang nggak betul. Jadi misalnya sulitnya menyediakan tanah yang sesuai untuk pembangunan perumahan, untuk pembangunan rusunawa sulit mengadakan tanah, sediaan tanah perkuatan yang langka dan mahal. Tadi juga disinggung oleh Bapak dari Dinas Tenaga Kerja ya dalam sambutannya. Adanya kebijakan tanah yang sulit, ya, masyarakat tidak mampu mengakses tanah, ya, kemampuan pemerintah rendah. Ya. Ini semua mitos, iya kan? Kalau kita lihat secara logika saja lah, kurang apa negara kita ini? Luasnya minta ampun, luas sekali, nggak kurang. Mungkin kalau Singapura yang ngomong begitu wajar ya, kurang tanah, iya. Ya, negaranya satu kota, lebih kecil dari Jakarta. Jadi masalahnya itu, nah, apa masalahnya? Nanti kita lanjutkan. Jadi ini jangan kita terima dulu nih, kurang tanah, nggak betul. Ini Kabupaten Bogor bagian timur mungkin padat ya, banyak perumahan, Jonggol, Sentul dan sebagainya. Bogor bagian barat masih kosong. Benar, membodohi masyarakat. Saya mengatakan ini sebagai akademisi. Karena tidak ada yang kurang di negara kita ini, infrastruktur juga tidak ada kurang-kurangnya. Ya, jadi tanah ditambah infrastruktur adalah sumber daya kunci, sumber daya vital bagi pengembangan pemukiman. Inilah yang harus kita benahi. Di mana tanah dialokasikan, di mana tanah direncanakan, di mana infrastruktur dibangun. Itulah berkembang pemukiman. Ya, jadi ini ungkapan-ungkapan ini hanya suatu ungkapan untuk menutupi praktek-praktek yang saya sebut sebagai birokrasi rent-seeking birokrasi. Ini bukan umpatan, bukan. Ini akademis. Birokrasi rente itu ingin mengungkapkan semua sumber daya itu sulit, ya kan? Dipersulit dulu semua. Nah, nanti kalau ada yang mempermudah, ada harganya, ada rentenya, gitu loh. Terus terang aja, ini birokrasi kita. Jadi kalau setiap ada ungkapan dari pemerintah itu mengatakan sulit, belum ada. Jadi sistem penyediaan perumahan itu yang tidak diselenggarakan dengan baik. Jadi kita dilepaskan aja ke pasar tanah, ya belilah tanah sendiri, bangun rumah beli material sendiri, begitu ya. Padahal semuanya itu bisa diselenggarakan ya, dengan cara yang lebih sistematis. Jadi ada sistemnya. Urusan perumahan itu bukan urusan konstruksi memproduksi rumah-rumah sebenarnya. Urusan perumahan itu urusannya membangun sistem penyediaan perumahan. Nah ini yang kita tuntut kepada Menpora ini, housing delivery system itu yang harus dibangun. Jadi berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu pun rumah dibangun sampai 2014 nanti ini menjadi target Kemenpora, tidak akan terpenuhi kebutuhan perumahan rakyat itu. Kalah, kejar-kejarannya kalah. Nanti kita akan dapatkan lagi data BPS 15 juta housing daya perumahan. Ini nanti akan kita usung sebenarnya. Housing Resource Center di pemberdayaan komunitas tidak berkembang asasi manusia. Ya. Tadi kemarin kita mendapat berita yang sangat memprihatinkan ya, akibat hal-hal seperti ini ya. Penebasan tangan seorang pedagang bubur ini kedepankan selalu masalah ketertiban. Yang menjadi isu selalu masalah tidak tertib, pendekatannya kekerasan. Ini tidak benar. Ya. Demikian juga dalam hal perumahan permukiman ya, permukiman katakanlah liar bagi pemerintah daerah selalu disebut liar, itu selalu dianggap tidak tertib ya, daripada pemerintah itu serius untuk memikirkan di mana ini mereka harus bertempat tinggal yang layak dan terjangkau oleh mereka. Itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan mereka tidak tertib, mereka ditindak ya, dengan kekerasan dan sebagainya. Ini juga harus dihentikan. Jadi tidak semua ketidaktertiban itu berawal dari niat untuk tidak tertib. Ini masalah perumahan, masalah lapangan kerja, itu adalah masalah kesejahteraan. Jadi kalau ada ketidaktertiban itu karena memang tidak disediakan kesejahteraan itu. Baik, ini juga seperti itu ya. Undang-Undang 45 pasal 33 sebagai landasan ya. Dan yang terkandung di dalam bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang 492 tentang perumahan permukiman, tentang kasibah dan musibah, itu sekarang di Undang-Undang Perumahan yang baru hilang konsep kasibahnya, ya. Bahwa kata-kata kasibah selalu diulang-ulang ada di Undang-Undang PKP. Sekarang kan Undang-Undang Perumahan Permukiman itu 4 tahun 92, sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 2011 ya. Undang-Undang PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini konsep kasibah itu dihilangkan. Saya termasuk narasumber yang berjuang pada waktu itu tahun 2010, tahun lalu ya, tapi di akhir-akhir tahun 2010 itu ya mungkin tidak terlalu cocok mungkin pemikiran saya atau dianggap tidak. Ini akhirnya saya dipinggirkan, gitu, diparkirkan dulu, dan semua pemikiran saya yang saya sampaikan di Panja Komisi 5 DPR RI. Baik, ini kita review kebijakan, kemudian ini adalah bubble mengenai jejaring pelaku terkait dengan tanah perumahan. Jadi memang ini sumber daya yang lokasi ya. Kemudian Kementerian Perumahan Rakyat itu memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitasi pembiayaan dan sebagainya. DGHS itu Directorate General of Human Settlement ya, PU Cipta Karya juga memberi kemudahan-kemudahan kepada bala, saluran dan sebagainya tadi. Nah, sedangkan yang ini terpinggir ini Perumnas, ya, BTN, Menteri Keuangan itu tidak tahu itu sebenarnya. Jadi ini hasil riset saya, ya, disertasi saya, PhD saya di Jepang, terkonsentrasi di suatu kawasan permukiman. Ya. Jadi kalau kawasan permukiman sudah disediakan, pengadaan berbagai kebutuhan hidup itu terkonsentrasi, operasi akan hidup dengan baik, mulai dengan satu pengadaan skala besar. Berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan didesain secara terpadu, dijangkau dengan berjalan kaki dan bersepeda. Ini konsep permukiman pekerja itu harus bisa dijangkau dengan jalan kaki dan sepeda, walking distance atau biking distance. Kalau jalan kaki 500 meter sampai 1 km. Kalau naik sepeda bisa paling jauh itu 2 km. Ya. 2 sampai 3 km paling jauh masih bisa. Jadi dalam radius itu harus disediakan permukimannya. Selain menghemat pengeluaran pekerja, konsep lingkungan atau neighborhood konsep dalam mengembangkan permukiman pekerja akan menghemat penggunaan energi, ramah lingkungan, dan sangat mendukung peningkatan modal sosial dan ekonomi di tengah keluarga-keluarga. Permukiman pekerja belum direncanakan secara terpadu dengan kawasan industri. Perumahan untuk pekerja tidak dapat dibiarkan saja diadakan sendiri melalui mekanisme pasar. SSP itu pembiaran. Nggak bisa, di pembiaran nggak bisa. Rencana dan perencanaan permukiman secara terpadu dengan kawasan industri. Apa itu sistem pendidikan pengelolaan industri? Itu seperti Perumnas tadi. Jadi di Thailand itu ada Perumnas, dia industrial estate. Kawasan industri itu diberikan ke swasta membangunnya. Padahal di dalam pembangunan kawasan industri itu yang perlu disediakan itu bukan hanya kapling pabriknya saja. Kalian terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya meriah sekali ya, karena Pak Jihansa ini sangat berpihak kepada rakyat dan kepada pekerja. Dan kita ditunjukkan tadi sebetulnya memang sama sekali tidak ada satupun keberpihakan pemerintah terhadap namanya kepentingan rakyat dalam hal ini pekerja. Bagaimana industri perumahan diserahkan langsung ke pasar. Pekerja-pekerja yang dan rakyat yang kurang berkemampuan ekonomi suruh bersaing dengan para orang yang lebih mampu. Teman-teman ini aktivis buruhnya kan. Kalau kami kan Pak Jihan ini bukan aktivis buruh, ini aktivis perumahan kan gitu ya. Nah, aktivis buruh mungkin lebih tahu, paham situasi yang sebenarnya di lapangan. Mungkin ada yang mau dikemukakan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Jihan. Ya, silakan. Mohon panitia mic-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara Dr. M.J. Hansa, Bang Saganda, senior. Nama saya Rahmat Jatika.
Saya sendiri Ketua Parmusi Kota Bogor, di mana Menpora ini senior saya, Pak. Beliau salah satu pengurus DPP Parmusi. Jadi saya minta sih seminar ini diadakan kembali lah untuk paksa beliau supaya hadir, supaya dengar gitu kan aspirasi dari teman-teman pekerja. Kemudian saya sendiri adalah juga pendiri PPMI 98 bersama Pak Ganda dan teman-teman yang lain. Memang apa yang tadi dijelaskan oleh pembicara itu terjadi secara real. Kita melihat dalam aspek kebogoran di sini kabupaten, perhatian dari Bupati Bogor ini relatif sama sekali nggak ada terhadap perumahan buruh ini. Jadi Bupati Bogor ini lebih senang artinya meresmikan proyek-proyek yang dulu orang itu pernah memberi jasa ketika pemilihan bupati. Jadi tidak ada sesuatu yang dihasilkan mengenai perhatian terhadap grassroots atau mereka yang memang sudah memilih. Nah di sini sendiri apakah teman-teman memilih bupati atau enggak waktu itu kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas perhatian terhadap grassroots atau perhatian terhadap sektor perburuhan supaya punya ruang tidak ada sama sekali. Saya sendiri pernah ketemu beberapa developer yang mau membangun rumah di sini yang 136. Tetapi ternyata yang 6-nya ini nggak mau tanda tangan, Pak. Karena dianggap akan menjadi suasana kumuh di sekitar jalan raya Kabupaten Bogor ini. Nah itu saya sendiri heran gitu kan. Kenapa? Gitu. Seorang kepala daerah tidak mau memperhatikan apa yang mestinya dia lakukan. Karena pemilih itu kan lebih banyak mereka sektor grassroots. Nah ke depan saya sarankan kepada teman-teman itu pilih kepala daerah yang memang tidak punya utang sama siapa-siapa. Sangat RSSS, rumah sangat sempit sekali, sehingga segala pun sulit. Ya bagaimana bisa mandi di kamar mandi di situ, tempat tidur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya nggak ikut nyoblos Bupati Bogor. Karena saya dari Purwakarta. Nama saya Wawa, saya dari Purwakarta. Saya anggota PPMI. Masalah perumahan, ya ini dasarnya buruh ya. Saya baru tahu kalau ada peraturan-peraturan undang-undang tentang perumahan yang seharusnya bisa mendukung perumahan untuk buruh. Jujur saya baru tahu. Jadi barangkali karena saya terlalu sibuk memburu, jadi saya nggak belajar itu. Yang saya tahu selama ini Undang-Undang Nomor 21, Undang-Undang Nomor 3, kami pikir. Nah, jadi yang jelas kami pernah mencoba untuk mewujudkan itu. Yang pertama mencoba mengikuti program yang dari Menpora dulu. Ada dulu ya, Menpora yang datang ke setiap perusahaan yang kalau tidak salah mulai operasi. Itu saya tidak tahu program apa lagi. Tapi satu hal yang ketika saya pertama datang ke sana, yang dibicarakan itu bukan persoalan rumahnya. Nanti PPMI dapat sekian, kamu dapat sekian. Ya saya sekalian aja, saya dapat berapa. Jadi ternyata itu yang dipersoalkan itu dulu. Dan ini program yang katanya dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada panitia yang telah waktu ke saya. Saya dari